Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan ngaji tafsir Al-Quran pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Pada malam Ahad yang lalu kita sudah rampung membicarakan tafsiran daripada ayat yang ke-38 dari suratul Baqarah yang isinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam dan juga Ibu Hawa untuk keluar turun dari surga menuju bumi. Lalu kemudian Allah memberikan kisi-kisi untuk bisa bertahan di bumi dan bisa kembali lagi ke surga. Kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka sewaktu-waktu ketika datang kepada kalian wahai umat manusia, datang kepada kalian huda. Huda itu adalah petunjuk yang isinya adalah syariat, aturan-aturan agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah merasa takut maupun merasa sedih baik di dunia maupun di akhirat. Orang kalau hidup itu taat aturan itu gak akan was-was. Seperti halnya Anda berkendara sepeda motor, pakai helm, pakai spion yang lengkap, surat-surat aman, lalu kemudian STNK, SIM dan lain-lain aman, jalan-jalan muter sak kudu sedino, merasa takut apa cemas? Santai saja, ketemu Pak Polisi ya nggak bakal deg-deg kecuali kalau nggak ada spion, lalu kemudian knalpotnya grong ya, modifikasi ceper dan lain-lain. Nah, ketemu Pak Polisi pasti kejar-kejaran, nggak ikut aturan. Masa kita mau hidup di dunia ini hanya sementara, yang mana tujuan aslinya kita di akhirat adalah kembali ke surga. Kita pertaruhkan hidup di dunia ini dengan ugal-ugalan. Bagaimana contohnya ugal-ugalan? Tidak mentaati perintah Allah, cari jalan yang lain, jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penggalan atau intisari daripada ayat yang ke-38 dari suratul Baqarah. Lalu kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-39, kata Allah, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Ini kita mau kita bedah sedikit demi sedikit. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kafaru wa jahadu birusulina al-mursalah ilaihim. Orang-orang yang kafir dan juga menentang para utusanku yang kuutus untuk mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan ancaman orang-orang yang kafir dan berani-berani menentang para rasul. Kita mau bedah sedikit demi sedikit. Kenapa kata Allah mengatakan walladzina kafaru? Kalau santri-santri paham ini, walladzina kafaru berarti menunjukkan orang banyak. Sementara tadi di ayat sebelumnya, faman tabi'ah huda yang menunjukkan satu orang. Kenapa ketika bahas orang kafir disebutkan dengan siyaqul kalam atau dengan urutan kata-kata yang menunjukkan orang kafir itu banyak? Bukankah orang mukmin itu banyak? Nah, ini mah ada jawabannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina kafaru? Dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad Amin Al-Harari tafdhi'an li halid dhalalah wa idharan li kamal qubhiha. Allah Subhanahu wa taala sengaja ketika menyebut orang kafir itu bergerombol, orang banyak.
Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah Allah ingin memberitahu kepada kita bahwasanya kesesatan orang-orang kafir itu bukan hal yang biasa, tidak bisa diremehkan. Kafir bro, sesat bro. Ya, sesat yang paling tinggi itu apa? Kafir, tidak percaya, tidak iman, lalu kemudian bahkan menentang daripada Allah dan Rasulullah SAW. Sifat inilah yang ingin dibesar-besarkan, dihiperbolakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan jalannya orang kafir. Wa idharan likamali qubhiha, dan Allah ingin menunjukkan bahwasanya kesesatan yang dipegangi oleh orang kafir itu adalah kesesatan yang paling puncak. Di antara sekian maksiat yang dilakukan oleh manusia, itu yang paling tertinggi adalah kafir. Yang paling tertinggi adalah tidak iman, tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan para utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena yang bikin bumi siapa? Allah. Yang bikin manusia siapa? Allah. Kembalinya kita kepada siapa? Allah. Lah kok berani kafir? Nah gitu kan. Ibaratnya Anda punya rumah, di dalam rumah Anda bikin aturan. Anda punya hotel, ya. Anda punya hotel, di dalam hotel ada aturan. Maka ketika ada orang yang melanggar, berani menentang, kira-kira Anda marah apa enggak? Ya marah. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di tanahnya Allah, kita menghirup oksigen gratis itu dari Allah, kita punya mata gratis dari Allah, kita punya tubuh sehat dari Allah. Lah kok berani nantang Allah? Kotaknya di mana? Kotaknya di mana? Lawang Anda baru punya sebidang tanah yang kemudian tanah tersebut nganggur, kemudian dibikin cocok tanam oleh orang lain tanpa seizin Anda. Kira-kira Anda marah apa enggak? Ngawur wong kae, kurang ajar. Kan gitu kan? Tidak menghormati hak pribadi saya. HP kemudian ada SMS masuk, WA masuk, kemudian teman mengambil, kira-kira marah apa enggak? Ya marah. Tidak menjaga privasi saya kamu, ya, tidak menghormati saya, kan gitu. Nah ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita muamalah sama Allah paling enak ya iman, kemudian kita ikuti aja perintahnya, karena fasilitas yang kita rasakan di dunia ini semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak selayaknya kita menantang Allah. Jenis tantangan yang tertinggi kepada Allah adalah mengkufuri, tidak percaya adanya Allah, tidak percaya pada putusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah katakan walladzina kafaru, dengan syarat jamak, orang yang menunjukkan orang banyak. Lalu kemudian wa kadzdzabu bi ayatina al-munazzalah alaihim aw kafaru bil ayati jananan wa kadzdzabu biha lisanan. Dan juga orang-orang yang menganggap bahwasanya ayat-ayatku, wahyu-wahyu dari Allah, wahyu-wahyuku itu dianggap sebagai berita bohong. Entah itu mereka mengkufurnya dengan hati atau hanya secara lisan. Orang itu kalau mengatakan, walaupun dia mengatakan dirinya iman, ya, misalnya aku tenang untuk bilang dari dia hatinya iman, tapi tanpa ada paksaan, tanpa ada intervensi yang membuat dia bahaya, kok tiba-tiba mengatakan Al-Quran itu jorok misalnya, Al-Quran itu jorok misalnya, atau Al-Quran itu pembahasannya remeh, masa yang dibahas nyamuk, yang dibahas tawon, yang dibahas apa lagi? Al-Ankabut itu laba-laba. Katanya kitab suci, kok yang dibahas laba-laba? Emang mau jadi Spiderman kan gitu? Ngomongan seperti ini loh, kalau dibikin bercanda, mukhrijun 'anil millah, membuat pembicaranya menjadi keluar dari agama. Apalagi ngapunten mengatakan ayat kisos itu ayat yang tidak tidak mengikuti hak asasi manusia, tidak relevan Al-Quran untuk dipakai orang zaman tahun 2024. Wah, omongan seperti ini bahaya. Jangan-jangan menjadi kadzdzabu bi ayatina. Nauzubillah min dzalik. Apalagi sudah mengatakan
Al-Quran tidak rasional, Al-Quran tidak masuk akal, Al-Quran tidak bisa dipakai di zaman 2024. Hati-hati, jangan-jangan bisa masuk dalam ancaman wa kadzdzabu bi ayatina Allah. Baru mengatakan bahwasanya di Al-Quran itu ada satu hurufnya yang salah dan mempercayai kata tersebut, itu bisa keluar kok daripada keimanan, apalagi mengatakan memperjelek-jelekan Al-Quran atau satos. Hati-hati, jangan sampai kita terjerumus atau tercerabut iman kita kepada Al-Quran. Nah, si ngomong-ngomong ya ora Al-Quran lho padahal gumun. Yang ngomong seperti itu kebanyakan tidak hafal. Yang ngomong seperti itu kebanyakan tidak hafal Al-Quran, iya, tidak paham tafsir, tidak paham hadis, kok ngomong Al-Quran tidak relevan. Biasanya ini yang ngomong sepertinya orang-orang filsafat. Nah, orang-orang filsafat, orang-orang yang sering ngomong mantek ya, ngomong mantek memakai rasionya untuk menakar keabsahan Al-Quran dengan pikiran akalnya. Caranya nggak gitu. Ini kalamullah, ini adalah bicaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda tidak paham, bukan berarti Al-Qur'annya yang salah, tapi otakmu yang nggak nyampe. Karena yang dibahas adalah tentang kalamullah, omongan pengiran, omongannya Tuhan. Sejak kapan hamba bisa penuh 100% bisa memahami kalamullah selain Nabi Muhammad SAW? Tidak ada yang bisa. Yang bisa menafsiri Al-Quran secara utuh 100% hanya Rasulullah. Sementara umatnya hanya paling berapanya? Gak mungkin 100%. Contoh, Alif Lam Mim Yasin Nun Qaf. Dari mana kita yang bisa menafsiri ayat-ayat seperti itu? Kebanyakan dari kita, para ulama mengatakan Allahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang tahu isinya. Allah. Makanya jangan sampai mengatakan hal-hal yang membuat Al-Quran kemuliaannya menjadi turun. Itu takutnya mukhrijun anil millah, membuat agama kita hilang, keislaman kita tidak sah lagi. Wa qila aidan annal ayata huna al-kutub al-munazzalah ala jami'il umam au mu'jizat al-anbiya awil Qur'an au dalailullah fi masnu'ati. Kata-kata ayat wa kadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang tidak percaya dan menganggap bohong wahyu-wahyuku. Nah, wahyu-wahyu di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wahyu di sini adalah semua kitab-kitab suci yang diturunkan dari zaman dulu sampai zaman umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Taurat, Zabur, Injil, Quran, Suhuf ya dan lain-lain. Kalau kita nggak percaya salah satunya, misalnya mengatakan tidak mungkin Nabi Musa mendapatkan Taurat misalnya ya, itu berarti kafir. Nah, itu berarti kafir. Atau bahkan yang lebih parahnya lagi, Al-Quran itu bukan dari Allah tapi bikinannya Nabi Muhammad SAW. Allah, kafir jelas, kafir orangnya seperti itu. Atau yang dikatakan ayat di sini atau wahyu di sini mu'jizatil anbiya, hal-hal yang aneh yang keluar dari para nabi karena untuk memperkuat dalil bahwasanya dia adalah seorang nabi. Mukjizat. Kalau wali karomah. Misalnya Anda pernah dengar cerita tentang apa? Insyiqaqul qamar. Allah iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Kata Allah, kiamat sudah dekat dan telah terjadi bulan dibelah menjadi dua. Waktu itu bangsa Quraisy menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mengatakan kalau kamu bisa belah rembulan ini terbelah menjadi dua, maka kami akan beriman. Lalu terjadilah peristiwa apa? Insyiqaqul qamar, terbelahnya rembulan. Nah, itu sebagian para ulama hadis mengatakan mereka punya punya pikiran yang hebat. Kalau ada orang mengatakan mengapa peristiwa tersebut tidak terdokumentasikan di kitab-kitab yang lain, hanya klaim sepihak dari agama Islam. Kalau memang betul itu terjadi, harusnya ada dong orang dari negara lain yang tahu peristiwa Insyiqaqul qamar.
Kan gitu. Maka para ulama mengatakan, jika ada orang yang mengatakan seperti itu, katakan bahwasanya mukjizat daripada terbelahnya rembulan itu betul terjadi di Mekah. Lalu sementara kenapa orang negara lain tidak mengetahuinya? Karena terjadinya malam, kemungkinan orang-orang saat itu banyak yang tertidur. Allah. Itu jawabannya Al-Imam Mubarakfuri di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi. Nah sekarang kami menemukan ada fakta baru. Mungkin fakta baru atau cerita baru. Ternyata peristiwa terbelahnya rembulan itu tidak hanya dilihat oleh orang Makkah saja saat itu. Ada di dalam sebuah manuskrip tua, dan manuskrip ini ada di London sana, kalau nggak salah di Harvard, ya, Universitas Harvard. Di perpustakaan tersebut ada manuskrip tua dari India miliknya seorang raja yang namanya Cakrawani Vermas. Nah, namanya Cakrawani Vermas. Dia seorang raja dari India yang menuliskan kejadian terjadinya terbelahnya rembulan. Ada orang India yang lihat. Akhirnya karena dia seorang raja, dia yakin, oh ini pasti ada peristiwa hebat seperti ini karena ada nabi. Dia tahu seperti itu, tuh tahu. Akhirnya dia titipkan kerajaannya. Dia seorang raja, dia titipkan kerajaannya kepada anaknya, dan dia pergi menuju Mekah membawa oleh-oleh jahe dan permen-permen jahe. Nah, kemudian singkat cerita, jahe tersebut disampaikanlah, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis tentang jahe apa enggak? Ternyata ada. Di dalam Mustadrak Imam Hakim itu disebutkan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari Kanjeng Nabi mendapatkan tamu seorang seorang raja dari India yang membawa oleh-oleh zanjabil, ya, jahe, dan jahe tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada para sahabat. No kan, mukjizat apa enggak? Mukjizat. Kalau mengatakan enggak mungkin mukjizat itu pernah terjadi, sudah ada buktinya, manuskripnya ada, orangnya ada, terdokumentasi baik di Harvard maupun di dalam kitab Mustadrak. Kalau mengatakan enggak percaya dengan mukjizat ini, kafir. Kafir, bahaya, bahaya. Atau mengatakan mukjizatnya Nabi Musa kalau dilemparkan tongkatnya kemudian jadi ular, mustahil, sihir. Kafir orang seperti itu. Mustahil sihir itu berarti orangnya kan kafir. Atau lebih parahnya lagi, ini ada cerita. Anda tahu bahwasanya cerita Nabi Musa ketika membelah lautan, kan di belakang itu dikejar sama siapa? Fir'aun. Itu kan ceritanya adalah Nabi Musa kemudian buntu jalannya, sementara di belakang masih dikejar Fir'aun. Kemudian Allah memberikan wahyu Nabi Musa untuk menggebukkan, untuk memukul tongkatnya ke arah lautan, kemudian terbelah. Loh, itu ada orang yang main logika di situ. Kita semua maklum bahwasanya itu adalah salah satu mukjizatnya Nabi Musa, terbelahnya lautan, laut merah. Tapi ada orang yang berusaha bagaimana caranya ini bukan mukjizat. Mereka mengatakan, oh itu kebetulan saja Nabi Musa bisa lewat karena laut sedang surut. Allah karim. Ketika laut surut Nabi Musa lewat, lah ketika Fir'aun lewat, lautnya pasang. Lho ngene iku piye? Diarani ora mukjizat. Utek iku ning ndi? Maka saya itu kadang marah betul ada, dan itu ada di dalam ngapunten, di dalam web yang mana sampai bisa cek ayat-ayat tersebut di dalam webnya Kemenak. Mohon maaf, webnya Kemenak yang tafsir Al-Quran itu, terjemah Al-Quran itu ada catatan kaki seperti itu. Lu kok iso dilebokno ngono? Kan dia menteri agama kan, harusnya kan membela yang kaul yang shawab, kaul yang benar, memberi catatan kaki. Kalau ceritanya seperti itu ya nggak jadi mukjizat dong, karena secara rasional Nabi Musa bisa lewat karena lautnya surut, sementara Fir'aun pas lewat itu lautnya sudah pasang. Allahu Akbar. Punya rasio, punya otak yang sebodoh itu.
Allah karim. Saya katakan bodoh dan ngaku tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada pejabat pemerintah. Teman-teman, lihat saja di websitenya ada itu catatan kaki seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Sing ndokok iki medeni keimanannya. Iya, kazzabu fi ayatina. Atau ayat yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, yang ketiga. Atau yang keempat adalah ilmuh fi masmu'atih, yaitu tanda-tanda keberadaan Allah melalui penciptaannya, melalui makhluk yang diciptakan. Misalnya Anda lihat pemandangan yang indah, kemudian Anda mengatakan, wah ini nggak mungkin ciptaan Allah ini. Misalnya seperti itu ya. Lihat gunung ini, pasti gunung ini buatan Mas Aska ini. Nggak mulai ini namanya menganggap Tuhan tidak ada. Hati-hati ya, hati-hati. Ulaika, maka bagaimana orang-orang tersebut? Ulaika ashabun nar ay mulazimuha wa mulabisuha bihaitsu la yufariqunaha. Merekalah adalah orang-orang penghuni neraka. Mulazimuha, mereka menetap di sana. Wa mulabisuha, dan selamanya di sana, tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Allah, naudzubillah min dzalik. Sudah dianggap sebagai penghuni berKTP neraka, hum fiha khalidun, mereka selama-lamanya di neraka. Alhamdulillah min dzalik. Maka kita jangan sampai jangan sampai berbicara tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang ilmu-ilmu agama tanpa dasar yang kuat, tanpa dasar ilmu yang benar. Bocah lagi lulusan MTS ngomong tafsir Al-Quran, pasti logikanya musak masih. Orang nggak pernah ngaji kitab, kemudian dia hanya mengatakan secara ilmiah dasmu. Allah karim, seperti yang sudah terjadi beberapa waktu lalu, ada yang mencoba mengatakan Allah itu tidak rasional, keberadaan Allah itu tidak ilmiah. Allah karim, astagfirullahaladzim. Senono apa kowe? Saya kadang gregetan juga melihat orang-orang yang seperti itu, guru gemblung itu loh. Guru gemblung. Terus, inna hadhil ayah fiha dalalatun ala ikhtisasi man kafara wa kadzdzaba bin nar. Fayufhamu anna man ittaba'al huda hum ashabul jannah. Di ayat ini sudah sangat jelas bahwasanya membahas tentang orang-orang yang kafir dan orang-orang yang menganggap ayat-ayat Allah itu palsu, mereka semuanya di neraka. Mafhum mukhalafahnya berarti orang-orang yang mengikuti syariat, mengikuti perintah Allah, mengikuti Rasulullah, mereka berarti adalah hum ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga. Allah karim. Wa kana taqsim yaqtadi anna man ittaba'al huda la khaufun wa la huzn yulhiquhu wa huwa sahibul jannah wa man kadzdzaba yulhiquhu al-khauf wal huzn wa huwa sahibun nar. Tadi juga disebutkan bahwasanya orang yang mengikuti hidayah dari Allah, mereka hidup sampai mati tidak akan merasa takut, tidak akan merasa sedih. Orangnya hidupnya tenang, santai. Ada musibah, dia bisa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kenikmatan, dia mengatakan alhamdulillah. Bagaimana orang kafir? Orang kafir dia ada musibah, dia misuh-misuh. Ada kenikmatan, dia foya-foya. Nah, maka seperti inilah, ini mereka adalah yang tadi sebutkan foya-foya dan misuh-misuh ketika dapat musibah, mereka ashabun nar, pemilik neraka atau orang yang bertinggal di neraka. Wa fi hadainil ayatain dalalah annal jannah fi jiha 'aliyah wa anna muttaba'al huda ma'munun 'aqibah. Di dalam dua ayat tadi disebutkan bahwasanya ada petunjuk yang lain. Petunjuk pertama adalah dikatakan surga itu bisa jadi arahnya di atas, tempatnya di atas. Dalilnya dari mana? Ihbitu
minha. Qulna bitu minha. Kami katakan kepada Adam dan Hawa, ihbitu, turunlah kamu semua dari surga. Berarti surganya Nabi Adam saat itu bisa diartikan di atas. Wa anna muttaba'al huda ma'munul aqibah. Wa anna muttabi'al huda ma'munul aqibah. Dan sesungguhnya orang yang mengikuti petunjuk dari Allah pasti selamat di akhirnya. Pasti selamat di akhirnya. Wa anna 'adzaban nar daimun wal kafiru mukhalladun fi. Dan sementara azab neraka itu tidak akan pernah habis dan orang yang kafir menjadi penduduk abadi selama-lamanya di neraka. Lalu kemudian sampean mungkin bertanya, ada ini yang saya dapatkan dari beberapa mutola'ah saya. Kok bisa ya Allah itu semurah hati itu? Kita itu hidup di dunia paling-paling 60-an, 70 tahun, syukur-syukur 90 tahun. Tapi kata Allah apa? La khaufun faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka mengikuti petunjukku, ikut perintahku, maka dia akan selamat dunia akhirat, masuk swarga. Kalau masuk surga berarti selamat lama-lamanya. Padahal kita hidup paling rentan umur berapa? 1 sampai 60, 70 tahun. Kan berarti amal kita enggak selama-lamanya kan? Tapi kok balasannya selama-lamanya? Bukankah Allah ini maha baik? Begitu juga sebaliknya. Ketika kita dikasih tahu oleh Allah, orang yang kafir, tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Rasulullah, menganggap Al-Quran itu bohong, palsu dan lain-lain, mereka disiksa selama-lamanya. Padahal mereka hidup nggak sampai ratusan tahun, nggak sampai akhir, bahkan nggak sampai selama-lamanya gitu loh. Kok bisa? Gak bisa kan? Berarti Allah kejam dong, kan gitu. Itu para ulama mengatakan, iya, sudah sepantasnya Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang beramal soleh selama hidupnya, beriman selama hidupnya, karena mereka itu seandainya diberi oleh Allah umur yang selama-lamanya, maka mereka akan selama-lamanya menjaga keimanan. Maka dari situlah Allah memberikan pahala bertempat tinggal selama-lamanya di surga. Paham sampean? Karena mereka itu kalau misalnya, semoga kita termasuk, kita dikasih umur panjang oleh Allah atau selama-lamanya abadi di dunia ini, kira-kira kita mau cari Tuhan lain apa enggak? Enggak kan? Karena kita sudah kenal Allah. Kita kira-kira mau maksiat atau enggak? Enggak, karena kita sudah kenal Allah. Maka dari itulah, seandainya kita hidup panjang, kita selama-lamanya hidup di dunia ini, maka di dalam hati kita tidak akan mencari Tuhan yang lain. Karena itulah Allah membalas kita dengan kehidupan surga yang abadi kekal. Walaupun umur hidup kita di dunia hanya sebentar. Begitu juga sebaliknya, orang-orang kafir, seandainya mereka diberi hidup panjang, seandainya mereka diberi hidup selama-lamanya, mereka juga akan selamanya kafir. Maka dari itulah Allah menghukum mereka di akhirat neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan pada pembahasan yang panjang yang lain di ayat 40 sampai ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna
عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون يا بني إسرائيل هي بني إسرائيل Uzkuru podo elingo sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun Allah allati kang an'amtu kang paring nikmat sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh wa aufu lan podo nuhono sira kabeh bi'ahdi kelawan janji ingsun Allah nek do gelem nuhoni ufi mongko janjeni sapa ingsun Allah bi'ahdikum kelawan janji ingsun ing sira kabeh wa iyaya lan ing ingsun dhewe Gusti Allah farhabuna mongko padha wedya sira kabeh farhabuni mongko padha wedya sira kabeh ni ing ingsun Allah. Jadi kita harus bahas secara terjemahnya dulu. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan kemudian penuhilah janjimu dan kemudian penuhilah janji kalian kepadaku, niscaya akan aku penuhi janjiku kepada kalian semuanya. Maka hanya kepadakulah hendaknya kalian takut. Tadi yang kita baca ayatnya panjang sekali, dari ayat 40 sampai ayat yang ke-53 suratul Baqarah. Itu satu pembahasan yang panjang. Di situ kita harus tahu korelasi ayat-ayat yang kita baca tadi dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jadi kalau kita ingat dulu di pembahasan awal suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan gaya bicaranya kepada semua orang, baik itu yang kafir, yang muslim, yang jin maupun manusia. Nah, di situ Allah mengajak bicara, ayo bertakwa, jangan jadi orang-orang munafik dan lain-lain. Lalu kemudian di tengah-tengah itu setelah Allah membicarakan tentang orang iman, orang kafir dan orang munafik, kemudian Allah juga berbicara tentang mabda'i khalqi Adam wa qissatihi ma'a iblis al-la'in. Cerita terciptanya Nabi Adam dan juga cerita yang berkaitan dengan iblis saat kejadian Nabi Adam di surga sampai diusir menuju kemana? Ke dunia. Lah saat ini salatahuna bidzikri Bani Israel. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mulai pembahasan cerita-cerita yang berkaitan dengan Bani Israel. Bani Israel zaman siapa yang dimaksud? Sawa'un kanu fi zamanihi aw qablihi sallallahu alaihi wasallam. Baik ini orang-orang Bani Israel di zamannya Rasulullah saat itu atau Bani Israel yang jauh sebelum zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ada banyak pembahasan, di antaranya
Allah menyebutkan nanti 10 kenikmatan Bani Israel, 10 keburukan Bani Israel, dan 10 macam siksaan yang dirasakan oleh Bani Israel. Kenapa Bani Israel begitu disebut-sebutkan oleh Allah? Apakah mereka begitu istimewa? Oh, enggak. Mereka apa? Mudhirina tiba'ar rusul. Mereka itu di zamannya Kanjeng Nabi, Bani Israel atau Yahudi itu menyatakan mereka itu adalah orang yang paling solid untuk mengikuti ajarannya para nabi terdahulu. Padahal ketika Nabi Muhammad jadi nabi, mereka Allah menjadi orang yang paling menantang. Harusnya logikanya kalau mereka mengikuti para nabi dulu, ya ada nabi baru ikut dong dengan nabi yang baru. Itu logikanya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa dhakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan da'ima wa akhilna atqiya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن خالف أمرك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا نضع أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حربة استر لنا الرعوات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى نهضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله عدد رش الصبي والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله